mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin dan kudrah Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita gunakan waktu yang sangat terbatas ini, dan alhamdulillah saya bisa mengejar dari Jakarta. Tepatnya kita sedang menggodok fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan hal-hal yang sedang viral saat ini, dan memang ini sangat ditunggu oleh publik ya. Seperti yang bapak-bapak tentu menyaksikan di layar televisi ataupun berita-berita media sosial yang sudah sangat viral dan bukan lagi rahasia ya. Oleh karena itu, maka sangat tepat apabila hari ini kita membahas terkait kiat tepat selamat dari penyimpangan gitu ya. Kiat tepat selamat dari penyimpangan. Ikhwani fiddin azakmullah, dalam bahasa agama ada yang disebut dengan kesesatan, ada yang disebut dengan penyimpangan. Ada kesesatan, ada penyimpangan. Istilah kesesatan, Al-Quranul Karim menggunakan kata dolalun. Dolal. Kemudian penyimpangan ini adalah bagian dari indikasi yang bisa menuju pada kesesatan. Para ulama membahasakan dengan istilah inhirofat. Inhirof. Jadi inhirof artinya menyimpang, dolalun, dolal, nah itu artinya sesat. Kemudian Al-Quran juga ada istilah kata sesat dengan kata yang berbeda. Goyun. Goy. Goyun ini kebalikan dari rusydun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Sungguh telah jelas mana petunjuk dan mana kesesatan. Nah, di sini menggunakan kata goyun, bukan dolalun. Tidak semata-mata Allah membedakan kata dolalun dan goyun, walaupun sama-sama artinya sesat. Namun, kalau rusydun artinya petunjuk, goyun artinya kebalikan dari petunjuk, itu artinya proses ya. Maka ada sabilul rusydi, ada sabilul ghayyi. Sabilul rusydi, ada sabilul ghayyi. Dalam makna sederhana, sabilul rusydi, jalan petunjuk, lawannya adalah versus sabilul ghayyi. Adapun dolal itu ending dari proses ya. Ending dari proses. Karena itu Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala mengutus nabinya, mengutus rasulnya, menurunkan kitab sucinya itu dalam rangka agar mengembalikan manusia atau menarik manusia atau memindahkan, mengubah
manusia dari jalan kesesatan menuju jalan petunjuk. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melaksanakan tugas kenabian 13 tahun lamanya di Mekkah, 10 tahun di Madinah, maka jumlahnya 23 tahun. Ditambah dengan usia beliau ketika diangkat jadi nabi, jadi rasul, 40 tahun. Berarti 40 tambah 23, maka genaplah sudah usia beliau 63 tahun. Nah, 13 tahun Mekah, 10 tahun Madinah, benar-benar dimaksimalkan untuk memenuhi hajat dakwah. Maka Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Nah, di situ ada kata dhalalim mubin. Sungguh Allah berikan anugerah untuk orang beriman. Apa anugerah Allah? Diutusnya seorang utusan Allah dari kalangan mereka sendiri. Maka lahirlah Nabi, lahirlah Rasul, lalu memberikan bimbingannya dengan membawa 3 pokok atau 3 fungsi kenabian. 1, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. 2, yuzakihim, membersihkan mereka min adnasil jahiliyah, dari kotoran-kotoran jahiliyah. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mentaklim mereka, mendidik, mengajarkan mereka untuk paham terhadap kitab Allah dan sunnah nabinya. Lalu Allah katakan di akhir ayat, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal dulu mereka, sebelum Allah utus nabi yang mengajarkan 3 fungsi kenabiannya tadi, mereka ada di dalam kesesatan yang nyata. Nah, di sini menggunakan kata dolalun. Tapi ketika Allah ingin menggunakan kata goyun, itu artinya bicara proses. Ada proses yang ditempuh oleh orang-orang yang menyebabkan orang dapat hidayah. Maka prosesnya yang tadi. Nah, ada proses orang-orang yang dia berada pada kecondongan pada kesesatan. Oleh karena itu, kadang-kadang Al-Quran juga di samping menggunakan kata goyun, Quran juga menggunakan kata zaigun. Nah, kalau zaigun, ini adalah titik awal kecondongan manusia terhadap kesesatan, itu disebut zaigun. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Nah, ini. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada kecondongan terhadap kesesatan. Berarti orang tidak ujug-ujug jadi sesat kalau tidak diproses kesesatan itu. Dan orang tidak akan langgeng dalam proses kesesatan kalau memang tidak ada modal dasarnya. Nah, modal dasarnya itu zaigun. Oleh karena itu, para ulama menulis kitab Ahluz Zaig was Syubuhat. Ahluz Zaig was Syubuhat diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Maka perlu diterapi. Nah, terapinya apa? Maka kata beliau, terapi syubhat, orang-orang yang akal pikirannya rusak atau dirusak
atau dia sendiri yang menginginkan kerusakan karena sudah ada kecondongan pada kesesatan tadi, maka kata Imam Ibnu Qayyim, jawabannya adalah ilmu. Ya, prosesnya ya mau belajar, begitu ya. Jadi mau belajar. Nah, adapun orang-orang yang pelaku syahwat, jadi ada syubhat, ada syahwat. Kalau syubhat itu yang diserang akal pikiran. Tapi kalau syahwat yang diserang adalah batin. Maka terapi serangan terhadap batin, serangan terhadap jiwa, serangan terhadap mental, itu hanya bisa dijawab dengan apa? Meningkatkan keimanan. Nah, jadi meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan dengan beramal soleh semampu yang kita bisa. Nah, itu kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi terapi syahwat adalah beramal soleh yang meningkatkan pada keimanan ketakwaan. Terapi syubhat adalah menuntut ilmu. Oleh karena itu dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah, bab yang pertama beliau tulis itu adalah justru kitabul ilmi. Bahwa ilmu merupakan titik awal keberangkatan untuk mencapai kebahagiaan. Nah, ini dijelaskan di dalam kitabnya Miftahud Daris Sa'adah. Nah, oleh karena itu, Ikhwani Fiddin Azakumullah, jadi apa yang harus kita lakukan? Kiat apa yang harus kita jalankan? Sesuai dengan fungsi kita sebagai umat Rasulullah, ini tidak keluar dari 3 pokok kewajiban kita. Yang pertama, at-tafaqquh fiddin. Nah, jadi tugas kita itu ya memang belajar gitu, tafaqquh fiddin. Siapapun kita, Allah tidak pedulikan kita. Kita orang sibuk, kita orang gak ada waktu, kita banyak kerjaan. Nah, yang jelas menuntut ilmu bagi umat Rasulullah itu sudah jadi kewajiban ain. Nah, jadi fardu ain yang tidak bisa diwakilkan oleh orang yang lain. Makanya sangat apresiatif sekali, walaupun kita sibuk dengan pekerjaan, kantor dan lain sebagainya, kita masih menyiapkan waktu untuk thalabul ilmi. Karena memang kewajiban kita adalah at-tafaqquh fiddin. Yang kedua, setelah kita paham, mengerti apa itu din, maka ya tentu saja kewajiban kita adalah al-hifdzu biddin. Menjaga, merawat agama itu sendiri. Wabil khusus apalagi sekarang ya, yang sedang booming, betapa dahsyatnya penyimpangan kesesatan dengan sengaja dipertontonkan di muka publik yang seolah-olah tanpa ada halangan harungan ya, jadi seolah-olah tanpa kendala. Tapi alhamdulillah dengan kesigapan ya, baik personal ataupun lembaga keagamaan untuk menyikapi, dan alhamdulillah saya sendiri sudah 1 bulan ini lumayan dalam artian disibukkan ya, dengan satu pengkajian, penelitian, sampai harus meneliti ke akar-akarnya dari apa yang sedang rame dibicarakan soal penyimpangan, soal kesesatan itu. Bahkan sampai barusan saja saya ngejar dari Jakarta, ada pertemuan anggota Majelis Fatwa ya, yang mengundang pakar-pakar yang memang biasa dalam dunia fatwa untuk merumuskan ini bagaimana seharusnya agar fatwa ini kena pada sasaran, ajaran agama terselamatkan, kemudian pelaku yang memang diduga melakukan penyimpangan itu bisa ditindak oleh yang berpihak punya kepentingan. Artinya lembaga keulamaan atau ahli ilmu atau para pengkaji tugasnya adalah mengkaji, menunjukkan, menjelaskan. Adapun siapa yang harus melakukan tindakan action, nah itu dikembalikan kepada pihak berwenang tentu saja ya, yang memiliki kebijakan kewenangan. Nah,
Ikhwan fillah azakumullah, yang satu lagi harus diingatkan, justru ada satu hal yang memang tidak boleh ditinggalkan. Umat harus jauh lebih dewasa dalam menghadapi semua persoalan. Nah, dewasanya umat Rasulullah tentu diharapkan tadi 3 hal tadi. 1, at-tafaqquh fiddin, bagaimana agama ini tetap dikaji, dipelajari dengan semangat kebangkitan bahwa memang saya punya kewajiban mengkaji agama ini. Yang kedua, al-hifdzu biddin, memelihara, menjaga agama ini. Dan yang ketiganya adalah al-iqamatu fiddin, bagaimana agama ini ditegakkan di tengah-tengah banyak orang yang menyimpangkan. Mari kita lihat ya secara nyata, apalagi sekarang era digital dan sangat cepat sekali orang melakukan penyimpangan, penyesatan hari ini, maka bisa ditonton oleh jutaan umat manusia hari ini juga. Baru-baru ini belum selesai satu kasus, muncul kasus baru tentang sholat 100 rakaat. Ya, yang lagi viral kemarin, sholat 100 rakaat dengan alasan bahwa sholat isya 1 minggu bisa disetok dalam sholat 1 hari. Bukan jamak, bukan kosor, bukan jamak kosor, tapi ini stok. jadi memang menyetok sholat. Ya, ini luar biasa. Jadi kok orang semakin mudah ya menebarkan penyimpangan, menebarkan kesesatan. Belum lagi yang lain-lain ya, yang memang tentu itu bukan mengalir tanpa makna, mengalir tanpa tujuan. Ya, tujuan-tujuan strategis, tujuan-tujuan politis itu sudah menjadi rahasia mereka. Tapi bagi kita, kewajiban kita hanya satu, menyelamatkan generasi anak cucu agar tetap berada di dalam keselamatan akidah dan syariahnya. Nah, ikhwan fillah azakumullah, maka dari 3 ini sebagai kewajiban umat Rasulullah, maka apa yang harus kita tindak lanjuti dari 3 misi besar tadi? Ada 4 kata para ulama. Yang pertama, ya kembalikan umat pada pandangan pokok-pokok agama yang benar, usuluddin yang benar. Apa itu usuluddin yang benar itu? Ya, pahami pokok-pokok agama dengan ilmu tauhid yang benar, ya. Jadi ilmu tauhid yang benar, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal ajaran Islam berdasarkan dalil-dalil agama, mengenal bagaimana sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in menafsirkan beragama itu seperti apa. Nah, ini adalah hal yang memang harus kita dudukkan. Yang kedua, kata para ulama, terapi beragama itu adalah kembalikan umat Rasulullah belajar bagaimana cara beragama yang benar. Cara praktek beragama yang benar. Nah, cara mempraktekkan beragama yang benar dalam arti ibadah mahdhah, itulah yang dikenal dengan ilmu fikih. Nah, kan gitu. Sholat yang benar, saum yang benar, puasa yang benar. Terlepas dari silang pendapat yang ada di dalamnya, itu hanya bisa dijawab dengan ilmu. Kenapa berbeda begini, kenapa begini, kenapa begini. Selama punya alasan dan argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada masalah dengan perbedaan. Ya. Sholat isya masih 4 rakaat, walaupun di dalamnya ada perbedaan, bukan masalah. Tapi kalau sholat isya diganti jadi 100 rakaat dengan alasan bisa menyetok dalam 1 minggu atau 2 minggu, nah ini kan tidak beralasan. Nah, itu penyimpangan, bukan perbedaan, kan gitu. Jadi kita harus membedakan juga mana penyimpangan, mana perbedaan. Ini harus dibedakan. Dan yang ketiga, para ulama menyarankan kepada kita, berhati-hatilah, waspadailah tentang benalu-benalu dalam beragama. Apa itu benalu dalam beragama? Menuhankan akal pikiran dan perasaan. Jadi agama tidak disimpulkan dengan akal pikiran semata, agama tidak disimpulkan menurut kehendak perasaan semata. Akal pikiran dan perasaan terlibat di dalam menentukan kebenaran dalam beragama. Tapi akal pikiran dan perasaan bukan untuk dipertuhankan. Nah, ini. Jadi inilah yang para ulama menjelaskan, sehingga siapa yang harus jadi keteladanan, apalagi kita sadar kita ditinggalkan Nabi 1500 tahun.
ditinggalkan generasi emas 3 zaman saja yang disebut khairul qurun, khairul ummah, atau biasa disebut dalam bahasa umum salaful ummah, umat terdahulu. Nah, jadi ada terdahulunya ya, umat terdahulu yang soleh. Siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Antara kita dengan mereka saja diambil 3 zaman, sudah 3 abad, berarti 1200 tahun. Masih panjang juga gitu ya, masih panjang juga. Nah, maka kata Al-Hafidz Imam Ibnu Qayyim, kita harus mendudukan prioritas dalam menentukan kebenaran itu tidak lepas dari 3 hal dulu, kata beliau. Pertama, sesuai dengan kitab Allah. Berarti sesuai dengan ayat Allah. Kedua, sesuai dengan sabda Rasulnya. Ketiga, para sahabat beliau sebagai orang-orang yang memang orang mulia yang dekat dengan Nabi, melaksanakannya. Nah ini. Dan para ulama sangat mencela siapapun kita, termasuk saya tentu saja, siapapun kita, ketika kita menyandarkan kebenaran kepada pandangan yang tidak menggunakan rumus-rumus ilmu. Nah, rumus-rumus ilmu itu disebut kaidah ilmiah. Nah, jadi kaidah ilmiah. Apa maksudnya kaidah ilmiah? Bicara tafsir harus pakai ilmu tafsir. Bicara hadis harus pakai ilmu hadis. Bicara fikih harus pakai ilmu fikih. Jadi tidak asal ada yang dalam pikiran jadi kesimpulan. Nah, artinya itu yang disebut dengan kaidah ilmiah. Di samping kaidah ilmiah ada yang disebut dengan ma'alim syar'iyah. Rambu-rambu syariat yang tidak boleh ditabrak. Nah, rambu-rambu syariat yang sudah menjadi ijma. Nah, jadi apa itu ijma? Kesepakatan ulama ummah. Ya, jangan ditabrak gitu ya. Oleh karena itu Imam Ibnu Taimiyah menyimpulkan 3 hal yang bisa menyebabkan orang menyimpang. Dan nyata-nyata dia akan tergelincir dalam kesesatan. Pertama, ittibaul hawa, kata Imam Ibnu Taimiyah. Mengikuti hawa nafsu. Kedua, su'udon billah. Su'udon kepada Allah. Seperti ucapan kemarin, apa maksudnya dibalik? Al-Quran bukan kalam Allah, tapi ucapan Muhammad. Walaupun disandarkan kepada Nabi Muhammad, tetap salah. Kalau menyebutkan Al-Quran itu adalah kalamnya Muhammad, bukan kalam Allah. Ini jelas, keliru. Jadi bukan keliru lagi, menyimpang. Bukan menyimpang lagi, tapi ini sebuah kesesatan. Nah, lalu apalagi? Nah, kalau dari kesesatan pertama nanti akan lahir kesesatan kedua, ketiga, terus ya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya apa? Sampai-sampai sosok ini berani mengatakan Allah tidak mengerti bahasa Indramayu. Nah, jadi bagaimana kalau Allah apa artinya? Nah, ini pokoknya makin ngaco, makin ngaco, makin ngaco, makin ngawur. Nah, ini kita tanggapi ya, kita tanggapi satu persatu, kita tanggapi, dan alhamdulillah ya sudah mulai ada titik terang. Nah, makanya saya merasa bersyukur ya ikut masuk dalam tim tersebut dalam rangka turut serta menyingkap hal-hal yang memang ya umat perlu tahu bahwa itu adalah sebuah kesesatan. Cuma tidak mudah ya menunjukkan kesesatan di zaman hari ini yang memang aturan undang-undangnya juga banyak ya. Salah bicara ada undang-undang ITE. Jadi memang harus hati-hati gitu ya. Sekarang itu bisa jadi orang tidak setuju dengan pandangan kita lalu orang balik menggugat ya, bisa gitu ya. Jadi atas dasar hak asasi manusia, atas dasar demokrasi dan lain sebagainya, nah, orang bisa menghilangkan
Apa artinya rambu-rambu yang sebenarnya tidak perlu, ya, tidak perlu ada tabrakan-tabrakan terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Oleh karena itu, silahkan baca tulisan saya, judulnya Konsensus Ulama Umat tentang 10 identifikasi aliran menyimpang. Ya, jadi para ulama kita sudah sepakat, gimana sih kok bisa dinilai menyimpang, kok bisa dinilai sesat? Ya sudah, nggak usah pusing-pusing, kita sudah merumuskan ada 10 kriteria. Dan 10 kriteria ini kita sudah uji cobakan di lapangan dan alhamdulillah saya sendiri ikut menjadikan sandaran 10 kriteria ini, termasuk dalam pembelaan di Mahkamah Konstitusi. Saya terlibat dalam penguatan undang-undang penodaan agama supaya tetap dikuatkan. Terakhir November kemarin kita juga ikut menguatkan undang-undang perkawinan, ya, tentang tidak bolehnya perkawinan beda agama walaupun dilanggar, gitu ya. Kan kemarin ada kasus lagi ya, dilanggar. Tuh. Jadi ada undang-undangnya saja orang masih melanggar, apalagi kalau tidak ada. Nah, kan gitu. Jadi jangan logikanya percuma ada undang-undang juga. Toh orang juga melanggar gitu. Nah, jangan begitu. Ada undang-undang saja orang melanggar, apalagi tidak ada. Jadi kewajiban seperti majelis ulama, ormas-ormas Islam, nah jangan sampai disibukkan dengan hiruk pikuk kondisi yang ada hanya sekedar kepentingan sesaat, tetapi kepentingan umat yang betul-betul apa artinya menjadi tanggungan kita nanti di yaumul kiamah dan yaumul akhir dan seterusnya terabaikan, ya. Nah, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu bisa dibaca 2 tulisan saya terakhir. Yang pertama, Tafsir Agama di Persimpangan Jalan, dan tulisan terakhir kemarin judulnya Menakar Narasi Liar. Menakar nalar, pengumbar narasi liar. Nah, gitu ya. Jadi, ternyata memang dari dulu juga para ulama sudah mengingatkan, ini yang bisa menyebabkan orang menyimpang, walaupun mulai dari setitik condong pada kesesatan, akhirnya terus, ya ujung-ujungnya lafi dolalin mubin, sebagaimana digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Kalau sudah demikian adanya, apalagi sudah merasa kuat, maka muncul sifat baru, yakni ketakaburan untuk menolak peringatan, untuk menolak amar ma'ruf, sehingga tidak mau diingatkan. Ya. Bapak lihat di televisi, tim Majelis Ulama Indonesia untuk mengingatkan pelaku ditolak, ya. Dan saya ikut tim itu sampai ke Indramayu, sampai ke Gedung Sate, sampai ke Kesbangpol Jawa Barat. Saya ikut, ya, mengawal itu. Ya memang ditolak, ya. Artinya tuh, karena kita sama-sama mukmin, sama-sama muslim maksud saya, berarti ada kewajiban saling mengingatkan. Berarti ketika peringatan itu ditolak, padahal itikad kita hanya untuk mengklarifikasi, ya, mengklarifikasi tabayun apa benar ini diyakini betul sepenuh hati atau hanya guyonan, kan begitu. Kalau memang benar ya berarti bahaya. Gimana anak cucu kita nanti kalau memang benar? Apalagi di situ ada banyak anak didik, kan begitu. Jadi bagaimana nasib mereka kalau dalam pikirannya persepsi terhadap agama, interpretasi terhadap agama keliru dari awal. Nah, jadi kewajiban lembaga-lembaga Islam untuk mengingatkan. Kenyataannya seperti yang Bapak lihat di televisi, ditolak, kan gitu, ditolak. Nah, ini. Jadi tidak mudah ternyata. Jadi benar kata Nabi, suatu saat kelak bahwa kebenaran ketika ditegakkan bagaikan menggenggam bara api. Dipegang tangan panas, tidak dipegang kegelapan. Nah, jadi mana yang dipilih? Gelap atau terbakar? Dua-duanya bukan pilihan. Nah, ini hanya bisa dibangun dengan kesadaran kita terhadap pentingnya ilmu, insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.